Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, wal musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, dan para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kembali kita bisa bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini, dan kita berada di majelis yang paling mulia, majelis ilmu yang mendatangkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, serta diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan doa-doa para malaikat yang paling taat dan sanjungan yang tinggi dari Sang Khalik kepada siapapun yang duduk di majelis seperti ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam hidup kita dan kita diberikan kemudahan mengamalkannya serta diterima di sisinya. Ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama dengan para nabi dan para siddiqin, para as-syuhada dan salihin nanti di hari kiamat kelak. Ikhwafillah, kembali kita bersama kitab Tajridut Tauhid, kitab yang membahas tentang bagaimana kita memurnikan tauhid kita, membersihkannya dari syubhat-syubhat, dari noda-noda kesyirikan dan syubhat-syubhat pemberhalaan. Pagi ini kita masuk halaman yang ke-28, Al-Aslul Ashir, ya, prinsip yang ke-10 atau pokok yang ke-10 dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnati wal Jamaah, yaitu la farqa fi ibadati ghairillahi, tidak ada perbedaan di dalam beribadah kepada selain Allah, baina ayakunal ma'bud, antara yang disembah itu malakan, para malaikat, au insiyan, manusia, au jinniyan, atau jin, au hajaran, au syajaran, batu maupun pohon. Jadi segala yang disembah oleh manusia, baik itu malaikat, manusia, jin, batu, pepohonan, semuanya sama. Tidak ada ini lebih ringan dan itu lebih parah, enggak. Ya, semuanya sama di sisi Allah. Semuanya adalah kesyirikan. Menyembah malaikat itu lebih ringan daripada menyembah jin misalnya, enggak. Itu tidak ada istilah ini lebih parah, itu lebih ringan, ini lebih bisa, itu tidak. Nah, semuanya ketika menyembah selain Allah, apapun jenis yang disembah, maka semua itu adalah kesyirikan. Berkata Syekh Faisal, kullu man 'abida ghairallah bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah, setiap yang menyembah selain Allah
dengan jenis manapun dari jenis-jenis ibadah tadi, baik itu dia menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang-orang soleh dari golongan manusia, menyembah jin, menyembah syaitan, menyembah batu, menyembah berhala, menyembah kayu, apa saja, bahkan hewan, apa saja yang disembah oleh manusia, nah, maka faqad asyraka billah, maka dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an kana al-ma'bud, ya, baik itu yang disembah tersebut manusia, insiyan atau jinniyan atau sanaman, manusia, jin atau berhala. Fa ghairullah yashmal kullu ma siwallah minal makhluqin. Nah, kata selain Allah itu masuk kepada seluruh makhluk, masuk kepada seluruh makhluk, ya, apapun yang disembah, apapun yang disembah, maka selain Allah itu makhluk dan itu perbuatan syirik yang dibenci Allah. Ikhwal kiram rahimakumullah, mari kita lihat beberapa dalil tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Faisal ini. Yadullu alaihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha fi unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Yang menunjukkan tentang bab ini, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia yang berbeda-beda di dalam ibadahnya. Ya, Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka dalam kondisi ibadah yang berbeda-beda. Minhum man kana ya'budu syams wal qamar. Di antara orang di masa itu ada yang menyembah matahari. Matahari disembah oleh dia. Dan ada kaum yang menyembah bulan. Ya. Wa minhum man kana ya'budu salihin, dan ada yang menyembah orang-orang saleh. Wa minhum man kana ya'budul malaika, dan di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum man kana ya'budul anbiya, dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Wa minhum man kana ya'budul ahjara wal asjar. Di masa Nabi diutus, ya, di masa itu maka manusia dalam kondisi yang berbeda-beda di dalam bab penyembahan. Ada yang tertarik kepada matahari, disembah sama dia. Ada yang tertarik kepada bulan, bulan disembah sama dia. Ada yang tertarik kepada malaikat-malaikat, maka mereka menyembah malaikat, dan seterusnya. Dan Nabi Muhammad ketika diutus, inilah kondisi orang yang jauh dari jalan kebenaran, masuk ke kubang kesyirikan. Nah, siapapun yang disembah oleh mereka, baik dari golongan malaikat, jin dan manusia, maka itu semua adalah kesyirikan. Tidak boleh kita katakan ini lebih ringan dan itu lebih parah, dan semuanya parah dan semuanya berat. Jelas? Jadi tidak ada yang dibedakan. Yang disembah itu apapun namanya, ya, jenisnya, bentuknya, maka itu adalah perbuatan syirik. Waqad qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami' haula'il asnaf minal musyrikin wa lam yufarriq bainahum. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memerangi mereka seluruhnya. Nabi memerangi orang yang menyembah malaikat. Nabi memerangi orang yang menyembah para nabi. Nabi memerangi orang menyembah bulan. Nabi memerangi yang menyembah matahari. Nabi memerangi orang-orang yang menyembah batu, dan Nabi juga memerangi orang yang menyembah kayu. Nah, ini semuanya adalah perbuatan yang tercela, tidak dibedakan oleh Nabi. Ya, tidak dibedakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa qatiluhum, perangi mereka, kata Allah, hatta la takuna fitnatun, hatta la takuna fitnah. Sebagian ulama tafsir mengatakan fitnah di sini adalah syirik,
sehingga tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi ini. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Seluruh agama ini milik Allah. Seluruh orang tunduk kepada Allah. Seluruh orang beribadah hanya kepada Allah. Hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya, sampai seluruh agama ini wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in intahau fa innallaha bima ya'maluna basir. Kalau mereka menghentikan, maka Allah sesungguhnya Maha melihat. Ini dalil yang pertama, Al-Anfal 39. Dari ayat ini kita lihat bahwa fokus ya perintah dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk memerangi siapapun yang melakukan kesyirikan, mengembalikan mereka kepada kemurnian tauhid, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, membersihkan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wadalilu ala anna hunaka man kana ya'budu syams wal qamar. Nah, kalau tadi adalah perintah untuk memerangi mereka agar mereka meninggalkan kesyirikan, maka dalil yang berikut ini adalah dalil yang berbicara ternyata betul bahwa ketika Nabi Muhammad diutus, tidak semua orang menyembah satu bentuk ibadah. Ada yang menyembah matahari, ada yang sujud kepada bulan. Allah Ta'ala mengatakan la tasjudu lisyams, jangan kalian sujud kepada matahari, kata Allah. Berarti ada orang yang sujud matahari. Wala lil qamar, jangan juga kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kalian hanya kepada Allah semata. Kenapa kalian campurkan sujud kalian kepada makhluk ketika kalian sujud kepada Khalik? Bukankah ya, tidak sama antara Khalik dengan makhluk? Tapi kenapa kalian lakukan itu? Wasjudu lillah, kata Allah, sujudlah kalian kepada Allah semata. Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Karena dialah Allah telah menciptakan seluruhnya. Ya, makhluk yang kalian sembah itu yang menciptakan siapa? Allah. Matahari yang kalian sembah yang menciptakan Allah. Bulan yang kalian sembah yang menciptakannya Allah. Bahkan api yang kalian sembah yang menciptakannya Allah. Mereka makhluk seperti kamu, dan makhluk tidak berhak untuk mendapatkan sembahan dari makhluk yang lainnya. Itu dalil yang menunjukkan ternyata perbedaan banyak di dalam bentuk-bentuk peribadatan manusia di muka bumi ini. Wa dalil ala anna hunaka man kana ya'budu salihin. Ternyata bukan hanya matahari dan bulan, ada di antara umat ini dari sejarah perjalanan panjangnya yang menyembah para orang soleh. Orang soleh disembah, seperti mana kisah yang disebutkan Allah dalam surat Al-Isra ini. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi, katakan ya, qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-dhurri 'ankum wala tahwila. Yang kalian sangkakan, yang kalian ibadahkan, yang kalian berikan ketaatan kalian kepada mereka, tidak memiliki apa-apa. Fala yamlikuna kashfa ad-dhurr, tidak bisa mengangkat kemudaratan, fala yamlikuna kashfa ad-dhurri 'ankum wala tahwila, tidak bisa berubah. Tidak bisa mereka merubah keadaan. Dimakan ulama seperti kalian. Ulaika alladzina yad'una yabtawuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Al-Isra 56-57. Mereka sendiri mencari wasilah di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling dekat, mengharap rahmat dan takut azabnya, tetapi kalian menyembahnya, memberikan ketaatan kalian kepadanya. Khawatul kiram rahimakumullah. Ini kisah yang mana orang-orang yang menyembah manusia, orang-orang saleh, kagum dengan kesalehannya, ya, tentang ketaatannya kepada Allah, maka mereka menyembahnya. Ibnu Abbas berkata,
innaha nazalat fi man kana ya'budu Isa wa ummuhu ya wa Uzaira. Ini ayat turun kepada mereka yang menyembah Isa, ya, ibunya dan Uzair. Ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala nazalat fi man kana ya'budul malaikah. Ini ayat ini turun terhadap mereka yang menyembah para malaikat. Jadi bukan hanya matahari, bulan yang disembah, ada juga yang menyembah orang-orang saleh. Tapi ternyata juga ada yang menyembah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Rawahuma At-Tabari fi tafsirih. Kedua riwayat itu dinukilkan oleh Imam At-Tabari di dalam kitab tafsir beliau, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Jadi kedua ayat atau di dalam penafsiran dua sahabat Nabi ini bisa kita lihat bagaimana penyimpangan-penyimpangan itu terjadi. Tidak cukup mereka menyembah matahari, bulan, orang-orang saleh, maka ada yang di hari ketika hidup di dunia ini ada yang menyembah para nabi. Allah menceritakan tentang berlepasnya mereka dari seluruh sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala minal anbiya mimman abadahum. Ya, Allah menyebutkan ternyata bukan hanya malaikat disembah tapi para nabi pun disembah. Wa yauma nasuruhum jami'an, hari di mana kami mengumpulkan mereka seluruhnya. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Kami katakan kepada orang melakukan kesyirikan, kata Allah, dah di tempat kalian, jangan bergerak. Kalian di situ, di tempat kalian itu. Makanakum antum masyrakaakum. Kalian dan sekutu kalian ya di situ. Cukup ya di tempat. Fazayyalna bainahum, kami pisahkan mereka, kata Allah. Jadi dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat antara dia dengan sekutunya. Wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Tidak ada lagi. Allah bebaskan, Allah pisahkan antara mereka dan kemudian Allah menjadi saksi ya antara mereka dan kemudian ya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Ikhtar kiram rahimakumullah. Ya, seluruh apa yang dilakukan oleh manusia, baik itu menyembah apa saja namanya, maka semua itu adalah perbuatan syirik dan tidak boleh kita ya meniru dan mencontohnya. Ada yang menyembah malaikat, Allah katakan wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Di hari kiamat dikumpulkan Allah, kemudian para malaikat ya dikatakan kepada malaikat, mereka-mereka itulah yang dulu kanu ya'budun iyyakum ya'budun, yang menyembah kalian. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Mereka berkata, Maha suci engkau adalah pelindung kami ya min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Jelas banyak sekali penyimpangan yang terjadi dan itu Allah abadikan sebagai pelajaran bagi kita. Tidak boleh kita melakukan hal yang sama. Tidak boleh kita melakukan penyimpangan yang sama. Makanya Al-Quran dibaca untuk dijadikan panduan, Al-Quran dibaca untuk dipelajari agar bisa kita terselamat dari penyimpangan dan segala bentuk ya perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha wa ala hadha, kata Syekh Faisal, fanuakkid, dan kita kuatkan kembali, wa naqul, dan kita katakan inna syirka ibadatu ghairillah. Sesungguhnya pengertian syirik itu kita sebut adalah sesungguhnya syirik itu ibadah kepada selain Allah. Inna syirka ibadatu ghairillah. Sudah, itulah kesyirikan. Sebagai kesimpulan singkat, kesyirikan seluruh ibadah selain Allah. Fa ibadatun nabi syirkun, beribadah kepada nabi syirik. Fa ibadatul wali syirkun,
Ya, wa ibadatus sanam syirkun, beribadah kepada berhala syirik. Wa ibadatu man yu'taqad fihi an-nafa' wad-dar ya syirk. Wa ibadatu syirkun. Wa ibadatu man yu'taqad fihi an-naf' wad-dar syirkun. Beribadah pada sesuatu yang diyakini ada hal yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, ada kesyirikan. Wa ibadatu man yu'taqad annahu wasita faqat aw syafi' syirkun aidan. Yang menyembah ya dan meyakini itu sebagai perantara antara dia dengan Allah atau sebagai syafi', memberi syafaat nanti, maka ini merupakan kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pokok yang ke-10 ini atau di prinsip yang ke-10 ini mengajarkan kepada kita satu pemahaman bahwa barang atau makhluk yang disembah, baik itu malaikat, para nabi, jin dan manusia dan apapun namanya, maka itu sama saja merupakan perbuatan syirik. Tidak boleh kita tidak lakukan dan kita tiru. Kenapa? Karena itu perbuatan kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan. Ya, maka sekali lagi seluruh ibadah kepada selain Allah syirik, hatta ya sampai dia menyembah para nabi, para malaikat atau orang-orang yang memiliki kemampuan apapun namanya, baik kecil maupun besar, nampak maupun tidak, maka seluruh sembahan selain Allah itu syirik dan perbuatan itu tercela. Dan kita tidak katakan ini lebih ringan, ini lebih boleh, ini lebih pantas dan itu tidak pantas. Ini lebih ringan, itu lebih berat. Semuanya sama, kan? Yang disembah ya selain Allah itu syirik, dan sekecil apapun kesyirikan yang dilakukan dalam barang yang disembah, makhluk yang disembah, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela dan itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini, apa yang bisa kita sampaikan pagi ini menjadi ilmu bagi kita bersama. Tidak ada perbedaan dari makhluk-makhluk yang disembah itu. Sekali lagi, tidak ada perbedaan, sama saja menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah matahari dan bulan, bahkan api, sama saja itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipilah-pilih, itu ini lebih parah, ini lebih ringan. Enggak, semuanya kesyirikan, ya, semuanya adalah ya sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pembahasan kita pagi ini. Insyaallah kita masuk besok pada pembahasan yang prinsip yang ke-11. Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara